Pembatasan sosial berskala besar sudah diberlakukan di 5 wilayah di Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah Kota Depok. Dan kita masih terhubung dengan Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Pak Wali Kota, ya. Jumlah kasus COVID-19 di Kota Depok, statistikanya seperti apa, Pak? Ya, dalam jeda waktu dari 2 Maret, sejak pasien pertama, sampai sekarang sudah 134. 134 kasus, Pak, ya? Oke. Dan ini yang sudah sembuh berapa, Pak? Yang sudah sembuh 15. 15. Yang lainnya berarti masih dirawat? Meninggal 15, yang sembuh. Sebentar. Yang meninggal itu 10. Ya. Yang meninggal 15, Oke. yang sembuh 10. Oke. Pak, kalau untuk jumlah PDP dan ODP-nya? Untuk PDP 500 sekian, ya, setelah ada yang sebelumnya 600 sekian, ya, sudah diselesaikan, sekarang 500. Yang ODP itu ada sisanya sekarang yang ODP 2.102. Oke. Ini pola penyebarannya itu terdeteksi nggak? Saya rawat ya, yang sembuh 11, Ya. yang meninggal benar 15. 15. Dari PDP ada juga yang meninggal sebanyak 34 dari PDP. Oke. Kalau tadi yang meninggal yang positif. Oke, baik. Untuk pola penyebarannya sebetulnya terdeteksi nggak, Pak? Itu di mana saja? Ya, terdeteksi yang awalnya satu kelurahan, satu kecamatan, sekarang sudah seluruh kecamatan, bahkan seluruh kelurahan yang terjangkit baik dalam status ODP dan PDP. Kalau yang positif memang masih terfokus di 5 kecamatan besar yang berada di tengah-tengah, seperti itu. Apakah upaya pengecekan atau tes bagi masyarakat ini berjalan, Pak? Rapid test rapid test ini sudah kita lakukan sejak awal. Dari 10.000 target kita, sekarang sudah 6.000 rapid test, karena memang kita sedang kesulitan kemarin itu APD-nya, alat pelindung dirinya. Tapi alhamdulillah, karena juga masukan-masukan, bantuan-bantuan dari masyarakat, baik yayasan, lembaga, dan organisasi profesi juga memberikan sumbangan kepada kita semuanya. Insya Allah pekan ini bisa kita targetkan 10.000 rapid test dengan memfollow up dari hasil rapid test. Misalnya begini, rapid test hasilnya negatif, dia harus di rapid test ulang setelah seminggu. Dan ketika rapid test awal negatif, dia harus tetap berada di dalam rumah. Seperti itu. Kalau memangnya rapid test pertama positif, kita lanjutkan, kita follow up dengan pemeriksaan namanya PCR. Nah, sehingga disitulah baru ketahuan, terkonfirmasi bahwa dia positif atau negatif. Seperti itu, Mas. Untuk pembatasan sosial berskala besar ini kan memang sangat terdampak bagi para pekerja formal, tapi juga tidak sedikit pekerja informal yang terdampak, Pak Wali Kota, seperti pedagang kaki lima misalkan, atau mereka yang bekerja dengan mengharapkan penghasilan harian misalkan. Nah, ini bagaimana, Pak Wali Kota? Untuk menyelesaikan pengamanan atau jaring pengaman sosial ini, kita mendapat arahan dan kita juga sudah komunikasikan ada 7 pintu ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Pertama adalah APBN, yang kedua APBD provinsi, yang ketiga adalah APBD, dan tentunya juga ada CSR, lembaga-lembaga, kita buka sumbangan, lumbung, bahkan di kampung siaga. Inilah yang bisa kita menyelesaikan persoalan jaring pengaman sosial. Misalnya dari APBN itu ada 3 pos ya, 3 pos. Pos pertama adalah PKH yang memang sudah rutin, dan juga bantuan non tunai ini masih ada, dan data terpadu yang sudah dihimpun oleh Kementerian Sosial ini akan kita percepat pemberiannya. Yang kedua adalah bantuan Presiden 600.000 per kakak untuk yang prakerja,
dan juga kartu prakerja, dan juga untuk mereka yang tidak mudik, yang harusnya mudik tidak mudik. Itu ada bantuan ekstra untuk Jabodetabek. Dari provinsi itu 500.000 per kakak, kita mendapatkan jatah 39.000 kakak untuk kita berikan kepada masyarakat. Dari APBD sementara laporan sementara dari Kampung Siaga sebanyak 30.000. Ini pasti akan ada penambahan-penambahan khususnya dari komunitas-komunitas, tidak hanya komunitas sosial budaya, ya, bahkan teman-teman seniman juga ini terdampak juga. Ya, karena mereka aktivitas misalnya punya konser, punya apa tuh di Jakarta sekarang sama sekali mereka tidak mempunyai penghasilan. Ini juga termasuk terdampak. Oke. Akan dapat bantuan, sedang ada pendataan. Juga misalnya bukan pekerja, pelaku kegiatan keagamaan, ya, ustadz lah kalau umat Islam itu, ustadz penceramah. Ini juga termasuk terdampak dari COVID-19 yang memang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Angkutan umum seperti angkot masih beroperasi, Pak? Masih beroperasi angkutan umum, kita batasi penumpangnya. Penumpangnya untuk angkutan umum itu maksimal 6 dengan sopir. Jadi sopir di belakang sebelah kanan itu 3, yang sebelah kiri itu 2. Untuk pedagang kaki 5, Pak, masih banyak yang berjualan? Atau sudah dilarang? Kaki 5 ini memang memerlukan kesabaran juga. Ya, mereka juga kami tahu lah, kita paham, kita berempati, mereka perlu cari makan. Ya, dalam kondisi seperti ini kita himbau agar mereka tetap di rumah. Nanti mereka tercatat namanya di warga terdampak COVID-19 untuk mendapatkan bantuan untuk kita berikan pada mereka ke rumah masing-masing, walaupun memang terus terang tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan hidup mereka. Tetapi paling tidak memang ini kita membutuhkan hidup prihatin. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Wali Kota Depok Muhammad Idris, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Morning Talks pagi hari ini.